Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Materi pembahasan kita kali ini adalah cara memasukkan tanda tangan di Microsoft Word. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama tentunya kita menyiapkan dokumen yang akan kita beri tanda tangan, kita bubuhi tanda tangan ya. Di sini ada satu contoh lah, ini dokumen lembar pengesahan. Di sini aku akan membagikan dua metode yang tentunya mudah untuk dipahaminya. Yang pertama tentunya kita menyiapkan dulu tanda tangan. Nah, di sini aku udah ada tanda tangan. Nah, ini adalah salah satu persyaratan supaya kita mudah memasukkan tanda tangan ke dalam Microsoft Word ya teman-teman. Usahakan tanda tangan yang asli ini ditandatangani ya di atas kertas kosong. Kemudian difoto dengan pencahayaan sebisa mungkin pencahayaannya itu rata teman-teman. Ini agak sedikit hitam di pojok-pojoknya, ada vignetnya. Tapi secara keseluruhan masih oke lah ini karena pencahayaannya hampir rata ya. Kalau bisa sih rata. Ini tujuannya untuk apa? Supaya kita mudah untuk memasukkan dan mengeditnya di Microsoft Word. Oke. Kalau sudah, kita langsung saja menggunakan metode yang pertama. Metode yang pertama tentunya kita masuk ke dokumennya. Kemudian kita bisa ngeklik misalkan di sini, di sembarang juga boleh, nggak masalah. Kemudian masuk ke menu insert. Oke. Kemudian masuk ke picture. Di sini kita mencari di mana kita menyimpan foto ya. Ini foto kebetulan dikirim dari WhatsApp. Kita insert, kita pilih, kemudian kita insert. Nah, di sini kan begitu kita memasukkannya, dia merusak tatanan yang udah kita bikin ya. Jadi caranya gimana supaya dia tidak merusak? Pada gambar klik kanan, kemudian pilih yang wrap text. Ya, kalau udah ada tulisannya, jelas nggak sih? Coba agak ke atasin deh. Di sini. Klik kanan, kemudian wrap text, kemudian di sini ada tulisan in front of text. Maksudnya adalah gambar berada di atas teks, di atas tulisan. Kita klik. Nah, otomatis dia udah ada di atas tulisan yang menutupi ya. Menutupi tulisan. Kemudian kita klik gambarnya lagi. Kemudian kita lihat di bagian atas ada format. Untuk memudahkan kita potong aja dulu ya. Di sini kita masuk ke crop nih, di sebelah kanan ini ada crop. Kita klik aja di bagian segitiganya. Kemudian kita pakai aspek rasio yang 1:1. Oke, aspek rasio 1:1 biar gampang nge-cropnya. Nah, otomatis kalau 1:1 dia bentuknya kotak seperti ini. Kemudian arahkan kursor pada pojoknya, klik kiri, tahan, kemudian kita kecilkan, arahkan ke sini. Oke, kalau sudah yang sini juga sama, klik, tahan, kita arahkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, gambar menjadi kecil ya. Dan ini bisa kita geser-geser karena tadi udah pakai metode wrap text. Oke. Ya, jadi permasalahan adalah gimana caranya kita menghapus backgroundnya gitu kan ya. Kita klik pada gambar. Kemudian kita klik pada format di bagian atas. Nah, kemudian kita arahkan ke paling kiri sendiri ini, di sini ada tulisan remove background. Kalau sudah kita klik, nah di sini ada warnanya ya, teman-teman. Coba kita berbesar menjadi 100. Nah, di sini ada warna ungu ke jingga-jinggaan ya. Warna jingga. Di sini adalah ini gambar yang kita crop yang bagian ini, kotak ini yang putus-putus. Nah, kemudian di sini ada gambar kotak lagi. Kita besarkan supaya garis hitamnya ini menjadi tebal gitu. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau garisnya udah tebal kayak gini berarti garisnya ini akan muncul nanti. Nah, warna jingga ini nanti yang akan dihapus ya, teman-teman. Kita perbesar lagi coba. Nah, di sini masih ada sisa-sisanya nih. Background yang belum terhapus. Caranya bagaimana? Teman-teman lihat menu di bagian atas nih yang kayak gambar-gambar ini ada plus, ada min. Kalau yang min ini itu untuk menandai bagian yang akan kita hapus. Kita klik aja di sini. Kemudian gambar pensilnya kita arahkan ke gambar yang ingin kita hapus, backgroundnya. Sini ya.
klik, kita tahan, kita tarik, set. Nah, kan dia hilang. Yang ini juga mungkin sedikit aja. Oh, tapi ternyata tulisannya hilang. Nah, kalau mau mengembalikannya gimana? Di sini ada gambar yang plus tapi disilang. Kita klik, kemudian kita arahkan ke sini, kita arahkan ke tanda itu tadi. Kita klik. Nah, sebenarnya kayak gini aja udah cukup ya teman-teman. Kita kecilkan lagi. Oke. Kalau sudah kira-kira udah cukup seperti ini, kita tekan tombol keep change yang tanda checklist ini, gambar checklist. Nah, otomatis backgroundnya sudah terhapus. Oke, karena terlalu besar kita kecilkan lagi teman-teman. Nah, arahkan kursor ke sini, kemudian kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita posisikan yang kira-kiranya tepat seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Mudah kan untuk dipahami? Ini untuk metode yang pertama teman-teman ya. Ini sangat-sangat mudah lah bisa dilakukan. Kalau misalkan masih bingung, diulangin aja videonya ya. Kita arahkan seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke metode yang kedua. Metode yang kedua adalah dengan cara kita memasukkan gambar yang backgroundnya itu sudah dihapus teman-teman. Misalkan seperti ini. Aku punya gambar di sini, gambar tanda tangan. Oke, yang memang udah tanpa background, udah dihapus gitu ya. Caranya gampang aja. Kita arahkan kemana aja boleh. Insert, terus picture, terus ke gambar atau tanda tangan yang udah kita hapus backgroundnya, kemudian insert. Nah, ini posisinya kan dia nggak bisa digeser-geser. Klik kanan aja pada gambar, kemudian masuk ke wrap text, kemudian masuk ke in front of text. Nah, kalau sudah kita arahkan misalkan di sini. Biar mudah digeser-geser, kita sesuaikan untuk ukurannya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus yang menjadi pertanyaan itu, gimana cara menghapus backgroundnya kalau kita nggak punya aplikasi untuk editing? Misalkan teman-teman nggak punya aplikasi Photoshop dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Gampang aja teman-teman. Kita menggunakan sistem online. Nah, sekarang kan zamannya internet. Masa kalian nggak punya internet? Pasti punya kan? Buktinya bisa nonton video ini. Oke, langsung aja, nggak usah banyak ngomong. Yang pertama, kita akan menghapus, misalkan tadi mana ya? Nah, ini kan masih ada backgroundnya nih. Cara menghapusnya bagaimana? Kalau kita nggak bisa editing di komputer atau kita nggak punya aplikasinya, kita menggunakan sistem online aja. Ini kita minimize. Kita masuk ke browser apa aja boleh, pakai Chrome atau pakai Mozilla juga boleh. Di sini aku pakai Mozilla. Teman-teman tinggal cari aja ya di sini. Background remover. Nah, di sini ada background remover, kita klik. Oke. Teman-teman cari yang alamatnya www.remove.bg. Kita klik. Nanti tampilannya, pokoknya teman-teman cari yang tampilannya tuh nah seperti ini. Ya, biar gampang ya. Oke, kalau sudah kita mengupload file ke sini dengan cara di drag and drop juga bisa. Kita klik mana gambarnya tadi, kita klik, tahan, kita arahkan ke sini, kemudian lepas di mana aja boleh. Nah, dia akan memproses secara otomatis. Oke, nah dia sudah terhapus secara otomatis ya. Nah, di sini kita langsung download yang ini aja teman-teman. Kalau download yang HD ini kita harus mendaftar dulu, nanti ribet. Oke, kita download aja ini. Ukurannya kecil nggak masalah karena ini hanya untuk tanda tangan ya. Kita klik aja, kemudian teman-teman bisa mendownloadnya. Oke. Dan di sini sudah terdownload. Kita coba lihat. Nah, di sini yang WhatsApp ini udah terdownload ya untuk remove tuh, yang background udah terhapus. Apakah bisa memasukkannya? Bisa aja. Masuk insert, picture, kemudian tadi ada di download, kemudian gambar yang ini nih. Kita insert. Oke, supaya posisinya tidak terganggu, kita klik kanan, wrap text, kemudian in front of text. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan gambarnya. Oke. Di sini. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan gambar ini menghalangi, yang ini mengganggu, kita klik aja bagian gambarnya, kemudian masuk ke format, kemudian ke crop, kita crop lagi
pakai aspek rasio 1:1. Kalau sudah, kita sesuaikan aja segini dan ini segini. Kalau sudah, kita enter. Oke, kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sudah jadi ya semuanya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, silahkan videonya diulangin aja. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Teman-teman silahkan mau pakai metode yang pertama atau yang kedua, itu sama aja. Intinya kita memasukkan tanda tangan ke Microsoft Word. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.